wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yuli Yulianti. Saya merupakan salah satu staf pengajar di SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa, Kabupaten Sumedang, mata pelajaran Fisika. Saat ini saya merupakan mahasiswa Universitas Lampung, PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2002. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan membuat video uji kinerja pembelajaran listrik arus searah kelas 12. Berikut video yang saya buat. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini kita bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Fisika. Baik. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya mana? Oke. Silakan dipimpin berdoa. Isti'adadan sa'idan du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, kita akan masuk ke materi yang baru tentang listrik arus searah. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata listrik? Pernah. Suka pakai listrik di rumah? Suka. Kira-kira listrik sumbernya itu dari mana aja ya? Dari air. Sisi sumber dari air, dari maksudnya ya. Kalau motornya yang besar itu di mana ya? Di Cibiru. Di Cibiru ada lampu yang besar ya. Besar ya. Tapi itu adalah atau Menyuplai listrik juga betul? Selain sumber listrik dari PLN, dari mana lagi sumber listrik? Angin. Oke, apa lagi? Matahari, berapa ya? Selain itu, kalau misalnya kalian mau menyalakan senter, pakai listrik tidak? Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang listrik arus searah. Yang tadi contohnya adalah yang ada listrik yang ada di dalam baterai. Nah, apa sih kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini? Ada pengetahuan, ada penampilannya. Pengetahuannya yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah. Dibahas ya. Berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya penampilannya yaitu melakukan percobaan prinsip
bisa menyala karena adanya baterainya. Hanya begitu ya. Berikutnya, apa perbedaan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Apa sih rangkaian terbuka? Ada yang sudah tahu? Belum? Rangkaian tertutup ada yang sudah tahu? Belum? Tidak. Berikutnya, apa perbedaan arus listrik dan tegangan listrik? Apa kira-kira arus apa ya? Sudah tahu? Arus begini. Arus kepaliran. Tegangan apa dong? Kekuatannya. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bahas di pembelajaran fisika hari ini ya. Nah, sebelum ke pembelajaran berlangsung, Ibu akan membawa dulu kalian ke tahap yang pertama, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Masalah apa yang akan dibahas hari ini? Nah, ini dia masalahnya, yaitu ada sebuah video hewan tersengat listrik. Kita tonton videonya ya. Oke. Kali ini kita akan menunjukkan kepada kalian 10 hewan yang tersengat listrik yang berhasil terekam kamera. Langsung saja yuk kita simak. Burung. Dalam video ini terlihat seekor burung yang hinggap di tiang listrik. Awalnya burung itu baik-baik saja, namun tiba-tiba terdapat sengatan listrik yang mengenai burung itu. Burung itu pun terjatuh. Sama seperti burung berparuh panjang ini, burung ini tidak sengaja menempelkan paruh panjangnya sekitaran trafo yang terpasang di tiang listrik. Sontak paruh burung itu tersengat dan akhirnya terjatuh. Untung saja burung itu hanya kaget dan berhasil terbang kembali. Burung parot ini ramai-ramai hinggap di kabel listrik. Tiba-tiba saja ada 2 ekor burung dalam gerombolan itu kesetrum, dan langsung saja burung itu terjatuh. Serem ya? Oke, kita sudah menonton videonya. Sekarang ada gambar lagi di sini. Perhatikan gambar berikut. Itu gambar apa ya? Burung tiger di atas. Ini ada video lagi di sini, satu lagi. Ibu akan putar dulu videonya agar kita tahu apa sih isi videonya. Banyaknya burung layang-layang. Kenapa ya burung layang-layang suka hinggap di kabel PLN? Bergerombolan nih. Burung tiger di atas. Ini ada video lagi di sini, satu lagi. Ibu akan putar dulu videonya agar kita tahu apa sih isi videonya. Wah, penasaran jadinya ya. Coba kita putar dulu videonya ya. Nah, setelah videonya diputar, coba ya tuangkan masalah yang kalian temukan di dalam LKPD. Tubuh yang tersengat listrik. Kenapa tubuh yang tersengat? Binatang ya tadi ya, yang tersengat itu tegang. Apalagi siapa yang ada masalah? Siapa yang banyak masalah? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Yo, Kenapa di video yang pertama pada kesengat semua, tapi yang kedua mah yang burung itu nggak pada kesengat? ada yang bisa jawab? Lagi. Ya. Kenapa tegangan listrik bisa membuat percikan api? Aduh, kenapa tegangan listrik bisa membuat percikan api? Oke, untuk menjawab itu semua, nah kita akan tuangkan dalam hipotesis. Kira-kira ada yang bisa menjawab dulu nggak sebelum kita nanti mengeksplorasi sumber belajar? Kaget, karena kaget. Jatuh. Kayaknya yang layang-layang ada arus listrik dari tubuhnya. Kita berikan pertanyaan tersebut dalam pembelajaran hari ini ya.
kayak dari orang kayak ada saya Satu dengan kabel yang lain. Isinya apa? Belajar. Siapa? iya caranya juga baru bikin kayak Ini ke di itu lah ya kemudian harus pasang apa? Apanya? jangan diisi ya. Ini kalian namanya itu apa yang harus kalian lakukan? Coba lihat dulu. Lihat ke depan. Dari yang kalian dirancang, ya, yang harus kalian lakukan adalah pertama, boleh didengarkan dulu sebentar? Iya. Nah, yang pertama pastikan rangkaiannya dalam keadaan menyala. Sudah menyala? Sudah. Ya. Ada lampu, ada kabel, ada baterai di situ ya? Ya. Nah, ya. Terus kalian melakukan pencobaan. Nah, lalu mencari data hasil pengamatan dari kegiatan praktikum. Coba lihat di sini tabelnya ada apa aja. Dan depan dulu. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada arus. Kalau arus ukurnya pakai apa tadi? Pakai jadi dari rangkaian yang sudah kalian buat, di sini ada lampu, di sini kabel, di sini baterai ya. Dicari berapa arusnya. Lalu dicari tegangannya. Ukurnya pakai apa kalau tegangan? Ya, cari tegangannya di rangkaian yang kalian buat. Lalu hambatannya, ini bentuknya bisa pertama lampu, kedua ada apa di situ? Wah, pensil, sampai nilai hambatannya berapa? Masukkan ke tabel ini. Setelah itu kalikan I kali L, harus dikalikan hambatan. Dikalikan. Simpan di sebelah sini, ya. Nah, karena kalau punya ada dua, yang sebelahnya ini desain yang kedua. Jadi kalau tadi mah pakai lampu, sekarang bisa coba pakai resistor. Coba bikin lagi sampai nyala, misalnya. Tetap lampu sama resistor. Sampai nyala, dimasukin lagi datanya ke sini. Bisa? Bisa. Jadi bikin desainnya berapa kali? Dua. Dari 5. Dengan dua kelompok. Ya, silakan kita kerjasama dengan teman-temannya. Yuk dilaksanakan. Ayo. Ini sama situ. Ayo. Ini harus dilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3
Di penelitian di sini akan mempresentasikan hasil LKPD arus listrik searah. Ada dilanjut ke pemateri materi sendiri yaitu Alika. Nah, tadi kan kita habis ngobrol tuh apa sih hewan-hewan yang tersengat listrik, terus kenapa burung layang-layang suka hinggap di kabel listrik tanpa tersengat? Terus di sini rumusan masalah kelompok kami itu kenapa tubuh jika tersengat listrik menjadi tegang. Terus yang kedua, kenapa saat tersengat bisa mengeluarkan percikan api. Terus yang ketiga, kenapa burung layang-layang tidak tersengat listrik saat hinggap di kabel. Lalu kita membuat hipotesis sebagai solusi dari permasalahan. Yang pertama, tubuh kita terdiri dari air yang nyatanya bisa menjadi penghubung yang baik untuk aliran listrik. Makanya tubuh kita bisa merasakan tegang. Nomor 2, adanya aliran listrik yang menyimpang dari garis kabel yang telah terpasang. Nomor 3, dikarenakan kakinya tidak menyentuh kabel sentral atau ground tanah. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi 2 yaitu Meisa. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar eksplorasi sumber daya. Konsep arus, tegangan, dan hambatan. Arus listrik adalah laju aliran mata listrik yang melewati suatu titik atau bagian. Satuan untuk arus adalah ampere. Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau bentuk terminal bentuk lainnya atau pergerakan mata listrik. Hambatan listrik adalah ukuran sejauh mana suatu objek menghambat aliran arus listrik. Pengertian hukum OHM merupakan salah satu elektronika. OHM adalah orang pertama yang meneliti antara hubungan arus listrik dan beda potensial sebuah komponen. Cara mengukur arus tegangan dan hambatan. Diperlukan beberapa peralatan yang dibutuhkan antara lain amperemeter, OHM meter, dan voltmeter. Syarat pembuatan rangkaian listrik yang baik dan aman. 1. Syarat ekonomis. 2. Syarat keamanan. 3. Syarat keandalan. Tersengat listrik. Tersengat listrik adalah peristiwa di mana terdapat aliran listrik yang mengalir masuk ke dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya tubuh manusia merupakan perangkat listrik konduktor yang baik. Tersengat listrik adalah peristiwa di mana terdapat aliran listrik yang mengalir masuk ke dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya tubuh manusia merupakan perangkat listrik konduktor yang baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi ketiga yaitu Luna. Tahap 3, tujuan percobaan untuk merangkai arus listrik searah. Alat dan bahan: 1. Kabel listrik. 2. 3 buah bohlam dengan ukuran watt yang sama. 3. 2 buah baterai dengan voltase yang sama. 4. Saklar listrik. 5. gunting. Rancangan percobaan, kami akan membuat rangkaian arus listrik searah dengan menggunakan cap. Langkah percobaan: 1. Siapkan aplikasi pad. 2. Siapkan kabel, lalu rangkai kabel, baterai, dan saklar tersebut hingga tersambung. Lalu sambungkanlah lampu dengan kabel yang sudah dirangkai tadi. Lampu akan menyala jika saklar ditutup dan lampu akan mati jika saklar dibuka.
hasil data percobaan. Nomor 1, percobaan pertama arusnya sebesar 0,9, tegangannya 9, dan hambatannya sebesar 10. Percobaan kedua arusnya sebesar 0,16, tegangannya sebesar 9, dan hambatannya sebesar 50. Percobaan ketiga arusnya sebesar 4,5, tegangannya sebesar 9, hambatannya sebesar 11. Percobaan keempat arusnya sebesar 0,09, tegangannya sebesar 9, dan hambatannya sebesar 100. Percobaan terakhir arusnya sebesar 0,3, tegangannya sebesar 9, hambatannya sebesar 10. Dan bisa dilihat di sini hasil dari arus kali hambatannya sama semua. Selanjutnya akan dilanjutkan apa yang dasar. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud arus listrik? Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Selanjutnya, apa saja besaran emisi pada rangkaian arus listrik searah? Berikut ada I kuat arus listrik, terus V sebagai tegangan dan F sebagai hambatan. Nomor yang ketiga, perhatikan hasil pengumpulan I dan IR, bagaimana kecenderungan yang terjadi. Hasil I kali R sama dengan V. Nomor 4, tuliskan persamaan matematis dari hubungan V dan IR. Hasilnya V sama dengan I kali R. Nomor 5, nyatakan persamaan matematis hubungan tersebut ke dalam kalimat. Tegangan sama dengan kuat arus listrik dikalikan dengan hambatan. Selanjutnya nomor 6. Sebelumnya. Nah, Analisis bagaimana prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Selanjutnya nomor 7, analisis bagaimana fenomena burung bertengger di kabel PLN dapat terjadi. Burung penyanyi memiliki kaki khusus yang dapat bertengger di cabang atau ranting. Kaki burung penyanyi tidak memiliki bulu. 3 jari kakinya mengarah ke depan dan 1 jari kaki mengarah ke belakang yang membantu untuk mencengkram. Kemudian, analisislah olehmu bagaimana prinsip keselamatan yang digunakan pada rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan permasalahan personel listrik. Berikut, A. Memperhatikan lisensi peralatan elektronik, B. Hindari penggunaan listrik dengan air, C. Menggunakan sarung tangan, dan yang terakhir, jangan menggunakan peralatan listrik yang rusak. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan yang kalian lakukan dan analisis kelompok kalian melalui tabel hasil pengamatan, kesimpulan apa yang kalian dapatkan terkait masalah dalam kegiatan akan disampaikan oleh Alga. Kesimpulannya, kita dengan melakukan percobaan yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bagaimana arus listrik searah tuh, cara kerjanya tuh, dan cara menghitungnya, gitu. Ya, kesimpulan kedua, menurut kalian jawaban apa yang tepat untuk masalah bagaimana menggunakan persaingan di kabel PLN? Memiliki kaki khusus yang dapat terkait kabel. Kesimpulan yang ketiga, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan rangkaian listrik di rumah? Makanya listriknya tidak boros. Cukup sekian dari kelompok kami.
semoga bermanfaat kurang lebihnya. Ada sekarang lanjut dengan sesi tanggapan. Yang berpendapat. Ukur arus tegangan. Nah, apa yang dimaksud dengan tegangan itu? Tegangan murni yaitu tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal kutub ke terminal kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Kenalkan nama saya Salwa Utuda. Karena tema kali ini ada tentang arus listrik searah. Nah, apa sih tegangan listrik itu dalam materi arus listrik searah? Dalam materi arus listrik searah tegangan Nama saya Gina Mutazawati. Saya ingin bertanya, apa itu hukum OHM? Hukum OHM itu V sama dengan I dikali M. Rumusnya. Apakah hukum OHM itu selalu digunakan dalam konsep arus, tegangan, atau hambatan dalam listrik? Apa hanya sebatas cuman kayak dipakai cuman pas kapan gitu? Sangat pun bisa terpakai. Ya, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah membuat data mengenalkan betul? Dicari linknya. Ternyata ketika I dikalikan R hasilnya sama dengan 9 V. Ya. Hukum Ohm itu adalah persamaan yang kalian temukan bahwa di dalam rangkaian listrik yang mengalir besarnya tegangan akan sama dengan I kali R. Maka kalau dibikin rumus spesial itu namanya buah yang suka pakai bungkus warnanya
Ibu bagaimana untuk mengajarkan soal ini? Kalau sudah belum? Kalau sudah, boleh diulang ya. Oke, silakan. Dengan yang terlalu dirinya ya. Sekalian ibu Oke. Ya, boleh dicoba. Yang kedua, semuanya sudah dikumpulkan lengkap penilaiannya. Itu artinya pembelajaran hari ini sudah berakhir. Ketua kelasnya boleh diminum. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Let's go.